Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Linak 2 akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yaitu prediksi customer journey berbasis web menggunakan algoritma random forest dalam industri telekomunikasi. Adapun tim Linak 2 terdiri dari 6 anggota, yaitu yang pertama ada Rizka Nurul Septiani Hakim selaku Data Exploration dan Deployment, Holilur Rahman selaku Modeling, Deployment, dan Model Evaluation UI UX, Tridia Ayu Pramesti selaku Data Collecting dan Designer Presentation, Sasmita Dwiananta selaku Problem Scoping dan Voice Over, Tegar Triwahyudi selaku Editor dan Problem Scoping, dan yang terakhir ada RA Mesiva Sasikirana Awaliyah selaku Problem Scoping dan Editor. Pembahasan pertama yaitu mengenai industri telekomunikasi. Industri telekomunikasi sendiri merupakan industri yang sangat kompetitif dan rentan terhadap tingkat churn pelanggan yang tinggi. Churn pelanggan terjadi ketika pelanggan berhenti menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan telekomunikasi dan beralih ke layanan kompetitor. Tujuan utama dari proyek akhir ini adalah untuk membangun model prediksi churn yang dapat mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi churn sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk mempertahankan pelanggan tersebut. Dengan adanya tindakan pencegahan tersebut, perusahaan dapat mengurangi kerugian finansial dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, yang selanjutnya terdapat grafik pertumbuhan pengguna internet di Indonesia dari tahun 2013 sampai 2023 menurut data reportal.com. Grafik tersebut menunjukkan adanya kenaikan jumlah pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya. Pertumbuhan pengguna internet memiliki dampak signifikan pada industri telekomunikasi secara langsung, sehingga bisa mempengaruhi strategi bisnis, investasi infrastruktur, dan inovasi dalam industri telekomunikasi. Operator yang berhasil beradaptasi dengan perubahan ini cenderung lebih unggul dalam menghadapi tuntutan pasar yang terus berkembang. Solusi yang kami buat untuk menghadapi masalah tersebut yaitu dengan adanya Customer Journey Prediction, perusahaan telekomunikasi dapat mengambil tindakan proaktif dalam mempertahankan pelanggan yang berpotensi untuk pindah ke penyedia layanan lain. Pada proyek akhir menggunakan algoritma random forest untuk membangun model prediksi churn pelanggan dan mengimplementasikannya dengan membuat dashboard berbasis web yang terdiri dari fitur prediksi untuk memprediksi pelanggan baru yang akan melakukan churn atau tidak, serta fitur dashboard visualisasi hasil analisis menggunakan Tableau untuk merekomendasikan pencegahan yang sebaiknya dilakukan perusahaan telekomunikasi setelah melihat dashboard tersebut. Aplikasi web ini dapat memberikan pandangan yang lebih baik kepada perusahaan tentang pelanggan mana yang memiliki risiko tinggi churn, sehingga dapat mengambil tindakan retensi yang sesuai. Berikut terdapat demo aplikasi hasil proyek akhir dari kelompok kami. Berikut merupakan tampilan awal dari aplikasi Churn Forecast. Terdapat menu Home, selanjutnya ada menu About yang berisi mengenai informasi singkat tentang aplikasi dan juga manfaatnya. Berikutnya ada menu Service, terdapat fitur Data Visualization, kemudian ada prediksi dengan form dan juga prediksi dengan dataset. Lalu terdapat menu Team Members yang berisi informasi tentang tim yang berpartisipasi dalam pengembangan aplikasi dan terdapat kontak sosial media untuk setiap anggota tim. Selanjutnya pada menu service, yang pertama terdapat fitur prediksi menggunakan form. Pada bagian ini, pengguna dapat mengisi kolom dengan informasi data pelanggan yang sesuai dengan kolom yang ada, kemudian tekan tombol predik. Setelah itu, hasil prediksi akan ditampilkan di bagian bawah form. Kemudian, terdapat fitur prediksi menggunakan dataset. Pengguna memilih file dataset dengan format CSV untuk diunggah. Kemudian tekan tombol analisis. Setelah itu, hasil prediksi ditampilkan untuk 10 baris pertama dataset. Kesimpulan presentase churn dan tidak churn memberikan gambaran umum tentang dataset. Hasil analisis dari dataset kelompok kami dapat divisualisasikan, yaitu sebanyak 40% pelanggan melakukan churn dan sebanyak 59% pelanggan yang bertahan. Lalu kolom selanjutnya menunjukkan rata-rata usia berlangganan yang melakukan churn sampai 2 tahunan saja.
Terdapat juga kolom service failure count di mana pelanggan yang tetap bertahan pernah mengalami kegagalan layanan hanya paling banyak 12 kali, sedangkan pelanggan yang Jun mengalami kegagalan layanan sampai 18 kali. Aplikasi Jun Forecast ini sudah termasuk responsif atau dapat diakses dalam berbagai device. Seperti contohnya pada mobile phone, tampilannya seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya, tampilan aplikasi pada device tablet. Seperti ini. Yang terakhir, untuk tampilan pada device desktop. Berdasarkan aplikasi web yang kami buat, terdapat beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh perusahaan telekomunikasi, yaitu yang pertama, prediksi akurat. Dengan aplikasi web ini, perusahaan dapat mengoptimalkan prediksi Jun dengan tingkat akurasi yang tinggi berdasarkan analisis data yang cermat. Ini memungkinkan perusahaan telekomunikasi untuk mengambil tindakan pencegahan yang efektif dan tepat waktu. Yang kedua, ada optimasi sumber daya. Dengan memahami perilaku Jun pelanggan, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya dengan fokus pada retensi pelanggan yang lebih efisien daripada upaya memperoleh pelanggan baru. Yang ketiga, peningkatan pengalaman pelanggan. Dengan menggunakan aplikasi web ini, perusahaan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyesuaikan layanan dan menawarkan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan preferensi individu. Yang terakhir, ada pemahaman mendalam tentang pelanggan. Analisis data yang telah dilakukan dapat memberikan wawasan mendalam tentang preferensi, perilaku, dan kebutuhan pelanggan yang membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi yang lebih cermat dan berfokus pada pelanggan. Yang terakhir, ada pemahaman mendalam tentang pelanggan. Analisis data yang telah dilakukan dapat memberikan wawasan mendalam tentang preferensi, perilaku, dan kebutuhan pelanggan yang membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi yang lebih cermat dan berfokus pada pelanggan. Sekian penjelasan hasil proyek akhir dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.